Halo, perkenalkan nama saya Maria Venansia Rima Sareora, seorang calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Pada video ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kita mengingat kembali pemikiran-pemikirannya tersebut. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa yang selalu berpikir bahwa pengajaran sama dengan pendidikan? Saya juga sama, dulu saya berpikir pengajaran itu sama dengan pendidikan. Ternyata pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan diberikan pengertiannya sendiri yang lebih luas, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Bisa juga disampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam dunia pendidikan itu tadi dari pengertian dan maksud pendidikan ada kata tuntunan ataupun menuntun. Nah, tuntunan artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Kaum pendidik tidak bisa mengambil alih keseluruhan dari tumbuh kembang anaknya. Kaum pendidik hanya bisa menuntunnya. Walaupun pendidikan hanya bersifat tuntunan, namun tuntunan tersebut tetap diperlukan untuk tumbuh kembang anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Diibaratkan seperti pemeliharaan tumbuh kembangnya tanaman. Kalau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang petani yang menanam jagung. Kalau jagungnya itu bibitnya bagus tapi tidak dipelihara, tidak diurus, maka bibit yang bagus itu belum tentu bertumbuh menjadi hasil yang bagus. Sedangkan walaupun bibit yang tidak bagus tapi diberi pupuk, disirami, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, akan membuat hasilnya menjadi jagung yang bagus. Begitupun dengan anak. Anak yang baik dituntun agar dia tidak menjadi salah jalan, dan anak yang tidak baik dituntun agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ada 3 teori pendidikan yang terkenal dalam mendidik anak. Yang pertama, teori tabula rasa, di mana anak dipikirkan bahwa lahir seperti sehelai kertas yang kosong sehingga pendidik dapat menulis sesuai kehendak pendidik. Lalu ada teori negatif, di mana dipikirkan bahwa anak itu lahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Lalu ada lagi satu ini teori konvergensi, di mana diumpamakan anak lahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh tetapi tulisannya suram. Nah, pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menganut teori pendidikan konvergensi. Berdasarkan teori konvergensi, watak manusia dibagi atas 2 bagian, yaitu intelligible dan biologis. Nah, intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Misalnya kelemahan pikiran dan kebodohan, ataupun kurang cepatnya berpikir. Sedangkan biologis adalah bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia yang dapat dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa. Pokoknya yang berkaitan dengan perasaan. Kecerdasan intelligible, hidup angan-angan, hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi, dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis
yang tidak baik. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Adab itu berarti dapat menguasai diri menurut pengajaran adat atau etika. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau bisa dikatakan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Sebagai pendidik, hendaknya dalam mendidik anak kita memahami ilmu syarat-syarat pendidikan, yaitu ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa, ilmu hidup jasmani manusia, ilmu keadaan atau kesopanan, ilmu keindahan atau ketertiban lahir, dan ilmu tambo pendidikan. Untuk memahami 5 ilmu syarat pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara mengadakan perbandingan seorang juru didik dengan tukang pengukir kayu. Untuk mengukir kayu, seorang pengukir harus mengetahui keadaan kayu, keindahan-keindahan ukiran, dan memiliki pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir lainnya. Hal tersebut juga sama seperti pendidik yang ingin mengukir manusia. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, dan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Dalam mendidik, kita diharapkan tetap memperhatikan kodrat dasar anak dan perkembangan zaman anak. Selain itu, kita juga perlu menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, di depan memberikan teladan, Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan kebudayaan, karena dengan mendidik membangun kebudayaan. Berikut adalah asas trikon, asas ketahansiswaan terkait akulturasi atau pertukaran kebudayaan dengan dunia barat dan dihubungkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Asas yang pertama kontinu. Pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuer dengan alam kebudayaan sendiri. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Jadi berkesinambungan nih, tidak terpisah-pisah. Berikut asas konvergen. Konvergensi dengan kebudayaan lain yang ada. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia, kemanusiaan. Asas yang ketiga terakhir, konsentris. Bertilik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia kemanusiaan. Materi yang terakhir dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah cara-cara mendidik. Bisa dimulai dengan memberi contoh dan pembiasaan, biasanya untuk anak berusia 1-7 tahun. Lalu cara mendidik yang berikutnya adalah pengajaran, perintah paksaan dan hukuman. Itu biasanya pada anak-anak masa pertumbuhan jiwa pikiran usia 7-14 tahun dan melalui tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Lebih cocok pada anak yang masa terbentuknya budi pekerti usia 14-21 tahun. Tidak semua cara-cara ini digunakan dalam mendidik anak didik kita, tergantung situasi dan kondisi. Apalagi kita sekarang sedang dalam proses agar pendidikannya merdeka, merdeka dalam belajar maupun merdeka dalam pengajaran. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dulu saya percaya bahwa setiap murid itu
dapat berubah. Saya sebagai seorang pendidik bisa mengubah murid yang saya ajar. Tentu saja semua harapan pendidik adalah membantu anak didiknya yang tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik tidak salah langkah. Tapi ada yang saya lupakan bahwa setiap murid itu memiliki kodratnya sendiri dan tidak bisa saya ubah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa watak biologis dapat berubah. Bahwa seseorang yang penakut bisa menjadi berani. Seseorang yang tidak percaya diri bisa menjadi percaya diri. Ternyata watak biologis tidak dapat berubah. Yang membuat seseorang penakut menjadi berani adalah karena dia dapat menguasai dirinya, karena dia memiliki pengetahuan untuk menjadi berani, bukan berubah dari penakut menjadi berani, tapi dia bisa menguasai dirinya untuk lebih berani. Yang ketiga, saya melihat murid sama semuanya. Saya sadar bahwa setiap murid memiliki latar belakang keluarga yang berbeda dan asal yang berbeda, tapi saya melihat dan memperlakukan mereka sama semuanya, tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka yang berbeda. Yang keempat, dalam pembelajaran di kelas, saya cenderung lebih kepada transfer ilmu. Saya memang kadang-kadang memberi nasihat yang baik, tapi itu jika sudah ada 1-2 orang yang membuat kesalahan, baru saya mulai dengan pemberian nasihat. Kesehariannya lebih kepada transfer ilmu mata pelajaran. Yang kelima, pemberian hukuman fisik. Saya cenderung memberi hukuman fisik seperti berlutut di kelas kepada anak-anak yang tidak mengerjakan PR atau tidak membuat catatan materi pelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah masih dalam pemikiran saya, karena materi ini baru belajar dalam 1 minggu, dan saat ini kami belum ada kegiatan belajar mengajar dikarenakan sedang penilaian tengah semester. Pemikiran saya yang berubah yang pertama adalah pendidikan adalah tuntunan. Saya akhirnya sadar bahwa pendidikan hanya dapat berupa tuntunan, sehingga kemampuan anak, perubahan anak itu di luar dari kehendak atau keinginan saya. Saya berkewajiban untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik, namun tidak bisa mengubah keseluruhan anak murid saya. Pemikiran kedua saya yang berubah adalah tentang penguasaan diri. Penguasaan diri dapat membentuk suatu adab, dan dengan penguasaan diri yang baik dapat menciptakan budi pekerti yang baik dan dapat menekan sifat biologis yang tidak baik. Pemikiran ketiga yang berubah adalah tentang watak dan kodrat keadaan murid. Saya harus bisa melihat murid sesuai watak dan kodrat keadaan setiap murid. Pemikiran keempat yang berubah adalah dalam pembelajaran di kelas, saya tidak hanya mentransfer ilmu mata pelajaran, tetapi juga mentransfer budi pekerti dan kebudayaan, terutama kebudayaan sosiokultural di tempat kami belajar, yaitu di sekolah, daerah di sekolah kami. Kebudayaan daerah Indonesia. Saya harusnya lebih menekankan materi juga dikaitkan dengan kebudayaan daerah Indonesia. Pemikiran kelima yang berubah adalah dalam cara mendidik, saya sebaiknya mengurangi bila perlu meniadakan pemberian hukuman fisik, diganti dengan cara mendidik berupa membuat refleksi tindakan. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Hal yang ingin saya terapkan di dalam kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengajar dengan momong, among, dan ngemong, lebih penuh kasih dalam mendidik anak. Lalu saya pribadi belajar dalam menguasai diri dan membelajarkan anak untuk bisa menguasai diri. Lalu saya ingin mengidentifikasi dan memperlakukan murid sesuai kodrat alam murid. Berikut saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya sesuai tuntutan zaman. Sekarang zamannya banyak aplikasi, maka saya juga harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran saya bersama murid saya. Lalu saya mau memberdayakan murid saya sesuai kodrat zamannya. Mereka juga peka dengan teknologi dan tahu menggunakan teknologi. Saya berusaha agar bisa berbudi pekerti yang baik sehingga dapat diteladani oleh murid-murid saya. Berbudi pekerti dalam hal berperilaku, bertutur kata maupun berpakaian. Lalu saya juga ingin menggali kebudayaan Endelio dan mengaitkan dengan pelajaran di kelas. Saat di ruang virtual diskusi kelompok, di situ saya sadar saya masih banyak sekali belum tahu tentang kebudayaan Endelio dan hubungannya dengan pelajaran di kelas atau dihubungkan dengan kegiatan di sekolah. Hal yang terakhir yang ingin saya buat adalah jurnal kelas dan jurnal pribadi. Karena saya ingin mengganti pemberian hukuman fisik dengan refleksi tindakan, maka saya perlu ada jurnal kelas maupun jurnal pribadi yang diisi oleh anak tentang refleksi tindakan mereka. Berikut galeri foto terkait proses pembelajaran dan suasana kelas dan kegiatan di sekolah yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, galeri foto yang pertama ini pembelajaran dalam kelas. Jadi ada kalanya dalam pembelajaran itu anak bekerja sendiri dan ada juga yang dalam diskusi kelompok. Di sekolah kami juga ada kegiatan rutin dalam bimbingan rohani. Untuk kelas 3 ada bimbingan rohani berupa retret, dan untuk kelas 1-2 biasanya ada misa kelas atau kegiatan kelas. Kegiatan kelasnya bisa berupa rekoleksi kelas. Lalu ada juga kegiatan pengembangan minat dan bakat murid. Ada banyak ekstrakurikuler di sekolah kami dan saya termasuk pendamping untuk ekstrakurikuler paduan suara. Lalu kami ada banyak sekali ekstrakurikuler, terutama pada bulan September ini ada kegiatan memperingati hari pesta sekolah dan akan ada banyak sekali pertandingan yang berkaitan dengan minat bakat murid. Itu tadi penjelasan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimaknya sampai dengan materi terakhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dan bahagia.